ibu yang mendidik seorang anak, terbentuknya watak seorang anak, terbentuknya sifat seorang anak, ada kebiasaan seorang anak baik atau buruk, bagus atau rusak, itu tergantung daripada ibunya. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Pertama, ketika mereka bermain bersama bapaknya, mereka keluar rumah masih kecil. Kedua, ketika mereka menikah, dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi di umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di umur 10 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi, magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi SAW yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Sampai-sampai diceritakan di Hadramut ada seorang syekhah yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitabnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang bunyinya, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan ini kitab. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan Hadramut nyusuin anak sambil menyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di Hadramut anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun telah hatam berkali-kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Banyak perempuan-perempuan sekarang, istri-istri kalian, saudara-saudara, mereka tahu di mana letak lemarinya, di mana letak alat riasnya, alat make upnya, di mana letak dapurnya, di mana letak kompornya. Istri-istri kalian tahu, tapi istri kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuannya ketika malam. Saya tanya, istri kalian di rumah apabila ada emas, intan, permata, berlian, uang, apakah ditaruh di luar rumah atau ditaruh dalam lemari dikunci rapat-rapat? Jawab. Ditaruh di lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Takut hilang, takut diambil orang, takut dirampas orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, saudara-saudara? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian para suami, kalian sebagai bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian sibuk cari uang, sibuk cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalau kewajiban kalian cuma cari uang, ngasih makan istri kalian, ngasih makan anak kalian, nggak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan untuk mencari ikan makan untuk anak dan istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kalian, ada yang harus kalian utamakan, ada yang harus kalian dahulukan, ada yang harus kalian pentingkan. Apa? Memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa, saudara-saudara? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada kalian sebagai bapak, sebagai suami, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, hati istri-istri kalian mati, sehingga anak-anak kalian menjadi anak-anak yang durhaka dan istri kalian menjadi istri yang durhaka. Jadi ingat, wasiat saya, nasihat saya, baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, baik buruknya istri tergantung daripada kita sebagai suami, saudara-saudara. Jadi anak bagaikan penumpang, ibu atau istri kita bagaikan perahu.
kita adalah nahkoda daripada perahu tersebut. Apabila perahunya bolong, apabila perahunya rusak, maka tenggelamlah penumpang yang ada dalam perahu tersebut. Rusak atau tidaknya perahu tergantung kita sebagai nahkoda. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, jagalah anak istri kalian, jagalah orang-orang yang nafkahnya dibebankan kepada kalian, jagalah mereka dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Alimuhum wa adibuhumuddin, ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan agama. Seperti hanya itulah cara untuk menyelamatkan anak istri kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat bagi para istri-istri semuanya, saudara-saudara, zaman sekarang saya Bahar bin Smith kalau mau cari istri cantik sehari 20 bisa saya dapatkan. Mau cari apa? Istri kaya bisa saya dapatkan. Istri yang punya pangkat, punya jabatan bisa saya dapatkan. Saya tidak menafikan hidup saya dikelilingi sama perempuan. Makanya Habib Hanif bilang, Habib Bahar ceramah harus ceramah pernikahan, jangan keluar dari pernikahan. Ya akhir saya ceramah bahas masalah pernikahan. Karena memang dari semua yang ada di sini saya yang paling banyak nikahnya. Walaupun banyak yang masih lebih tua dari saya di sini, tapi kalau usia nikah saya lebih tua dari semua yang ada di sini, saudara-saudara.